Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pertemuan hari ini kita coba membahas materi mengenai problem with verb. Kemudian problem with noun. Oke, kita mulai yang pertama dulu ya, problem with verb. Nah, teman-teman, ketika menemukan soal written expression, maka yang harus Anda analisa dulu, coba fokus dengan kata yang digaris. Berarti ada 4 kata yang digaris. Di antara 4 kata yang digaris itu, apakah ada kata kerja? Ya, apakah ada kata kerja? Kenapa? Karena kata kerja itu paling mudah Anda analisa. Pastikan ketika ada kata kerja yang digaris, tentukan dulu. Apakah kata kerja itu ada kata kerja lain mendahulunya? Ya. Anggaplah ini yang digaris ya. Verb ada yang digaris, ternyata ada verb yang mendahulunya. Oke. Kalau ada verb yang mendahulunya, nanti teman-teman perhatikan 3 pola kata kerja ini. Yang pertama adalah kalau ada kata kerja yang digaris, pastikan apakah ada to be atau tidak. Karena to be itu cocoknya dengan verb ing atau verb three. Atau bahkan to be bisa bertemu dengan to plus verb one. Jadi nanti ternyata kalau ada kata kerja yang digaris didahului oleh to be, kemudian kata kerja yang digaris itu tidak termasuk dalam verb ing atau verb three atau to plus verb one, maka dipastikan kata kerja itu yang salah. Kemudian yang kedua, ya teman-teman hati-hati kalau di antara 4 kata yang digaris ada kata kerja dan ternyata didahului oleh to have is had, maka pastikan kata kerja yang digaris itu harus berbentuk verb three atau bertemu dengan been. Jadi to have itu boleh, have, has, had itu boleh bertemu to be. Tapi to be-nya harus been, nggak boleh to be yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja bisa salah disebabkan karena adanya modals. Modals juga kan kata kerja. Dan pastikan modals itu bertemunya dengan verb satu. Kalau ternyata bukan verb satu berarti kata kerja tersebut yang salah karena modals hanya cocok dengan verb satu. Atau boleh juga modal bertemu dengan to be yang berupa be. Nggak boleh to be yang lain, hanya be. Ya, oke. Sekarang kita cek lagi soal correct incorrect. Nah, contohnya di sini ada have. Berdasarkan pola tadi, have itu adalah to have. Kalau dia adalah to have, maka dia harus bertemu dengan verb three. Tapi ternyata dia bertemu dengan verb be. Maka jawabannya incorrect. Berikutnya nomor 2. Di sini ada kata kerja has ridden. Nah, cek per cek, has itu bertemu dengan ridden yang berupa verb three. Itu sudah aman. Kemudian yang ketiga ada have. Incorrect. Kemudian believe. Ya, benar sekali. Ya. Maka have harus bertemu verb three, believe ini masih bentuk pertama. Maka jawabannya ini. Kemudian 4 has, kemudian find. Jadi teman-teman juga harus tetap mengetahui pola bentuk perubahan kata kerja mulai dari bentuk pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, find ini bentuk pertama. Incorrect. Berarti incorrect. Satu lagi ya. Ya. Berikutnya ada have food. Ya, food ini sama bentuk pertama hingga bentuk ketiga.
Tapi karena didahului oleh have, otomatis ini dianggap sebagai verb. Maka jawabannya correct. Oke, lanjut. Ya, tadi polanya adalah setiap to be cocoknya dengan verb ing atau verb 3. Nah, di sini study bukan verb ing, bukan juga verb 3 atau to infinitive. Incorrect. Ya, ini. Next, ini ada was cut. Ada to be bertemu dengan cut. Cut ini juga sama, bentuk pertama, dua, ketiganya sama. Kalau gitu, tetap dianggap verb 3 karena ada to be-nya. Jawabannya correct. Lanjut, is allow. Incorrect. Ya, incorrect ya, karena allow ini bentuk pertama, sedangkan di situ ada to be. Oke, nice. Berikutnya ada is, ada teach. Jelas sekali, teach itu bentuk pertama, sedangkan sebelumnya ada to be. Nggak boleh ada to be bertemu dengan verb 1. Dan yang terakhir, nomor 5, is bringing. Ini sudah aman ya. Correct. To be boleh bertemu dengan verb 2. Oke. Berikutnya, ingat pola modals hanya bertemu dengan verb 1. Ini sudah aman. Should modals adalah verb 1 try. Berikutnya ada must, ada leaves. Ya, ini nggak cocok Incorrect. ya. Ya, meskipun ada tambahan apapun sedikit pun pada kata kerja itu akan salah kalau bertemu dengan modals. Karena modals itu harus bertemu verb 1 tanpa ada tambahan apapun. Oke, 3. Could, said. Modals bertemu dengan verb 2, nggak bisa juga. Oke, lanjut ya. Nah, 3 could dengan said. Maka jawabannya incorrect. Lagi-lagi modals harus disandingkan dengan verb 1. Berikutnya, will asking. Lagi di sini ada verb ing. Padahal modals hanya ingin bersama dengan verb 1. Kemudian di sini ada sedikit typo. You can look, you can go. Oke, sudah aman. Semuanya menggunakan verb 1 setelah modals. Oke. Jadi konsep untuk kata kerja, setiap kata kerja yang digaris, maka cocokkan dengan kata kerja yang lainnya. Itu yang pertama. Berikutnya, kita coba ke pola materi yang lain, yang kedua, yaitu problem with noun. Karena tidak selamanya juga di antara 4 kata yang digaris di setiap soal written expression, semuanya ada kata kerja yang digaris. Terkadang di antara 4 kata yang digaris, bukan kata kerja yang digaris, tapi ada kata yang lain. Bisa jadi kata yang lainnya itu berupa kata benda. Oke. Coba kita recall, kita ingat lagi jenis-jenis kata benda ada noun yang dianggap singular. Benda yang tunggal. Kemudian ada benda yang jamak. Kemudian terakhir ada uncountable. Ya. Nah, di antara 3 bentuk kata benda ini, untuk benda yang tunggal ciri-cirinya tentu nggak ada tambahan s atau is di akhir kata bendanya. Sedangkan untuk benda yang jamak, yang pertama ciri utamanya ada tambahan s atau is. Yang kedua
Kata benda jamak itu ditandai ada yang berupa irregular, tidak beraturan. Oke. Adapun untuk uncountable, ciri-cirinya yang pertama selalu dianggap singular. Selalu dianggap singular. Kemudian yang kedua, nggak ada bentuk jamak. Dia selalu dianggap tunggal, tapi nggak ada bentuk jamaknya. Kalau yang ini, ada tunggal, ada jamaknya. Atau sebaliknya, kalau dia bentuk jamak, pasti ada bentuk tunggalnya. Nah, teman-teman, setiap menemukan kata benda yang digaris, Anda patut mencurigai kata benda itu. Bisa jadi kata benda itu salah. Gimana cara identifikasinya bahwa kata benda itu salah? Cocokkan dengan quantifiernya. Quantifiernya artinya kata yang menunjukkan jumlah. Ya. Atau sebaliknya, mungkin di antara 4 kata, ada quantifier yang digaris. Bisa jadi di antara 4 kata ada quantifier yang digaris. Maka quantifier itu bisa salah karena tidak sinkron dengan kata bendanya. Nah, olehnya itu kalau Anda sudah tahu semua ciri-ciri kata benda, sekarang kita masuk ke quantifier. Nah, untuk kata benda yang tunggal, quantifier en, one, the. Ini harus bertemu benda tunggal. Kemudian ada this, that, dan each, every. Nah, inilah kata yang menunjukkan harus bertemu benda tunggal. Untuk benda jamak, nah untuk benda jamak ini banyak ya jenis quantifiernya. Ada two, three, kemudian several, both, various, kemudian ada the, this, those. Ini ada another. Kemudian other, kemudian ada few, fewer, kemudian ada a lot of, some, any, ada many, kemudian ada a number of, the number of, one of. Ya, inilah beberapa kata yang menunjukkan dia harus bertemu jamak. Oke. Nah, adapun untuk uncountable noun, kata benda yang selalu dianggap tunggal tapi nggak ada bentuk jamaknya, maka dia itu boleh bertemu dengan artikel the juga ya. Jadi artikel the itu semua bisa, semua jenis benda boleh. Kemudian ada little, kemudian little, some juga bisa, any, kemudian ada a lot of, much, an amount of. Nah, inilah teman-teman beberapa kata atau quantifier yang bertemu dengan benda. Jadi cek aja kesesuaian antara kata benda dan quantifiernya atau quantifiernya dengan kata benda. Aman ya? Sekarang kita coba lagi ke soal yang sederhana, for record.
Nah ini ya, contohnya di sini ada several book. Ada nggak tadi catatan? Several itu kira-kira bertemu dengan, nah ini ya, several ternyata bertemu dengan benda yang jamak. Jadi benda jamak usahakan salah satu ciri ini ada di kata bendanya. Nah ternyata booknya hanya tunggal. Berarti ini jawabannya Incorrect. yes. Berikutnya ada each dengan chapters. Lagi-lagi each itu harus tunggal, sedangkan bendanya di sini kalau dia menggunakan s berarti dia jamak. Maka jawabannya Incorrect. ya. Lanjut, ada dengan bills. Lagi-lagi ada harus bertemu tunggal, di sini justru bendanya lagi ya. Aman. Lanjut, kita coba yang soal yang baru. Sini ada a few months. Ingat, jangan di hanya e-nya, tapi dia satu rangkaian few. Berarti a few itu bertemu dengan jamak. Berarti sudah benar, correct. Kemudian many harus bertemu dengan jamak. Ini nggak ada tanda-tanda jamaknya. Maka jawabannya in. Berikutnya di sini ada a little kindness. A little itu boleh bertemu dengan uncountable. Ciri-ciri uncountable nggak ada tambahan s. Nah, ini sudah benar. Sudah aman ya. Baik. Berikutnya kita coba. Oke, silakan nomor satu yang salah yang mana? Yang mana? Di antara 4 kata yang digaris, tentukan sudah ada 2 kata atau bahkan 3 kata. Kalau kata itu yang digaris di soal, maka itu perlu Anda analisa. Ada kata benda, ada quantifier, dan ada kata kerja. Apakah di antara 4 kata itu salah satunya digaris? Maka Anda sudah mudah untuk mencocokkannya. Silakan. Alpha. Ya, betul ya. Yang salah adalah alpha. Years di sini jamak, padahal di sini ada quantifier tunggal. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2. Delta. Delta. Nah, ini untuk soal nomor 2, kata kerja itu bisa salah disebabkan karena kata kerja. Atau kata kerja bisa salah karena disebabkan karena subjeknya. Nah, di sini ada the source air city. Nah, sekarang di sini kata kerjanya. Kata kerjanya verb one. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Kalau kata kerjanya verb one, berarti dia cocoknya dengan subjek yang jamak. Nah, mana subjeknya ini? Jadi ini meskipun belum dibahas secara detail ya, tapi teman-teman kami masih sudah mulai memperkenalkannya. Bahwa kata kerja itu nggak selamanya salah disebabkan karena kata kerja. Tapi bisa jadi disalahkan karena tidak sinkron dengan subjek. Nah ini, dan subjeknya digaris, kata kerjanya tidak digaris. Makanya source ini harus ganti menjadi sources. Berikutnya, 3.
3? Yang mana kira-kira? Delta. Oke, sekarang delta ada eruptions. Ini kan benda, ternyata ada quantifier one. One-nya tidak digaris, maka dia harus bertemu. Oke, 4. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga. Kalau ada kata one of, berarti bendanya harus jamak. One of the students, ya kan? Kalau gitu, ini harus jadi jamak. Berikutnya, 5. Kalau pakai untuk nomor 5, kalau ada kata thousand bertemu dengan of, ini juga berlaku untuk kata hundred. Bertemu dengan kata of, maka bendanya harus jamak. Kemudian ini juga harus tambah s. Thousands, hundreds. Tetapi kalau dia tidak menggunakan of, langsung aja gitu. Thousand bertemu dengan benda jamak. Jadi thousandnya nggak usah ada tambahan s. Tambahan s berlaku million juga ya. Kalau dia menggunakan of. Millions of. Maka di sini yang salah adalah thousand. Thousands of. Lanjut nomor 5, nomor 6. Bravo. Oke. Untuk nomor 6 yang salah adalah delta ya. Karena di sini kan bendanya sudah jamak. Di sini nggak usah lagi ada benda jamak. Lanjut 7. Fokus sama kata yang digaris dulu. Nah, di sini ada many quantifier yang digaris. Automobile, benda, race. Nah, kita lihat dulu. Karena semua quantifier dengan bendanya semuanya digaris. Ternyata kata kerjanya take place. Take place ini bentuk pertama. Berarti bentuk pertama lagi-lagi bertemu dengan benda jamak atau subjeknya jamak. Berarti penggunaan many sudah aman. Karena many cocoknya dengan jamak.
Nah, kalau gitu bukan automobilnya atau motorcycle-nya yang jamak, tapi race-nya. Ini adalah menjadi benda yang paling terakhir. Maka dia harus menjadi patokan untuk kata kerja bentuk pertama. Hanya harusnya races. Lanjut 8. Charlie. Nah, itu nomor 8. Ya, betul sekali ya. Karena ada kata one off, berarti harus jamak. 9. Nah, ini ya, hundreds of. Ini hundreds-nya sudah benar. Pakai of. Yang ini, food. Tadi polanya hundreds atau millions atau thousands. Maka setelah of ini harus jamak. Food itu jamaknya harus jadi 10. Nah, ini ya, thousand menggunakan of. Harusnya thousands. Oke, aman? Baik. Berikutnya, untuk soal yang ini. Coba kita kerja bareng. Nomor 1. Charlie. Charlie. Oke, ada three ya. Three itu harus bertemu jamak. Three times. Oke. Lanjut. B. Bravo. Berapa? Yang salah Alf. Quantifier kan? Masih itu harus bertemu dengan uncountable. Ciri-ciri uncountable menggunakan akhiran S. Ini pets. Kemudian dipertegas lagi dengan kata kerja are. Kata kerja are berarti menunjukkan dia jamak. Ya kan? Benda jamak nggak mungkin bertemu dengan much. Ya salah. Berikutnya, It. it ya. Karena di sini kan kata kerjanya has, harus subjeknya singular. Oke, good job. Lanjut. Nah, ini lumayan ya.
Like, many, khususnya many bertemu jamak. Like itu bisa dianggap sebagai preposisi. Apalagi itu kan maf'ul. Itu yang positif, aman. Like dengan many aman. Kemudian nearly, normal size. Ini sudah benar juga. Adverb, adjective, noun. Maka yang salah dengan cantik. Itu nggak bisa damaging. Harusnya ganti damage. Harus bermakna pasif. Bukan bermakna. Kok bisa? Padahal di sini tetap ada objeknya. Ya, karena di sini yang dimaksud adalah pergantian kulit. Yang rusak, bukan yang merusak, yang rusak. Makanya gunakan damage. Lanjut. Nah, di sini yang salah adalah bravo. Kenapa? Revolution itu perjelas. Kalau dia benda, kalau dia tunggal, ya minimal ada yang menemani. Guys, minimal ada yang menemani. Seperti apa? Artikel, the, ya kan? Atau sekaligus jadikan dia jamak, plural. Nah, kalau dia menjadi jamak, nggak usah ada, nggak, nggak perlu harus ada artikel. Ya, ada atau tidak artikel itu sebagai tambahan aja. Tapi kalau dia tunggal, maka perlu ada artikel yang menemani. Ya, kayak di sini solusinya sekaligus jadikan jamak atau tambahkan satu artikel. Lanjut. Bravo. Iya, betul ya. Ada kata one off, berarti harus satu jam. Lanjut. Filter. Masih ingat kata indicates, believe, itu bertemunya dengan that, bukan but. Lanjut. A number of, teori harus diambil. Kan harusnya teoris. Number of, the number of harus bertemu jamak ya. Kan. Oke, aman ya. Berikutnya, oke, nomor satu. Filter.
Ya, yang salah build ya. Karena di sini ada been. Been itu masuk to be. Berarti harusnya kalau bukan verb ing, maka verb 3. Cukup teman-teman tahu bahwa dia tidak cocok. Itu sudah cukup. Kalau di soal ITP nantinya, kalau Anda pikirkan koreksi jawabannya, nantinya Anda kewalahan harus tahu. Ya. Lanjut nomor 2. Oke, udah ada jawaban, Ferdi. Iya, betul ya, ada has, harusnya itu ketiga. 3, Charlie. Charlie. Oke, lagi ya, ada verb bertemu dengan modal. Seharusnya verb one. Betul. 4, Al names ya. Ya, Al ada to be di sini. Betul, alpha. Lanjut. 5, Charlie. Charlie. Ya, B, padahal di situ ada has. Betul. 6, Charlie. Charlie ya, defending ya, ada modal susun. Betul. 7, Alpha. alpha ya, was integrate sini masuk kategori kategori. Padahal di situ ada to be, nggak bisa tuh bertemu dengan was s. Kenapa? Alpha. Alpha ya, became bentuk kedua di situ ada had. Harusnya verb 3. 9, Tilda. delta ya, betul ya, base ini masuk kata kerja, sedangkan di situ ada 10.
Ada must, modal, seharusnya verb one, bukan Bravo. ya. 11. To ada to be, harusnya beautify, bukan beautiful. Beautiful itu adjective. Beautify. Oke. Polanya tadi to be itu boleh bertemu dengan to infinitive, to plus verb one. 12. Bravo. Bravo. Ya, betul sekali. Ada had, establish ini bentuk pertama. Harusnya 13. Ya, most largest ya. Ini nggak boleh ada double. Kalau dia menggunakan most, adjective the, atau the adjective est. Jadi tambahan est di akhir kata sifat atau penambahan most di depan kata sifat itu sama. Makanya gunakan aja salah satu. Nggak boleh tahu. 14. Alpha. Oke, alpha influence ya. Masuk kata kerja. Padahal sebelumnya ada to be. Oke, 15. Divided ya. Ini kan ada preposisi. Kalau ing harusnya objek. Karena preposisi ya divided. 16. Ini fit verb one. Ini ada to be. Bisa ya. 17. Could been. Harusnya be bukan been. 18. Ya sama ya dengan soal yang dividing tadi. Ini refer ini bentuk pertama. Sudah ada to be di sini. Harusnya refer to. Agar dia tidak menjadi verb. Double verb dengan 19. Lagi ada most dengan oldest. Double ya. 20. The same itu pasangannya as. Bukan than. 21. Be can be uses. Nggak bisa. Be itu cocoknya dengan verb ing atau 22. Alpha. Alpha ya double lagi ya. 23. Retain. Are retain. Apalagi ada preposisi. Retain ini bukan verb ing, bukan juga 24. It difficult. Nggak usah difficulty. Harusnya adjective aja. More. Nah, ini juga more. Kalau ada kata more, itu dengan benda, maka bendanya jamak. More books. Contohnya. Kalau dia bertemu adjective, ya nggak usah tambahan s. Karena penambahan s itu untuk kata benda. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari tinjauan more, boleh juga more harus karena ini benda, maka harus jamak. Atau kalau mau dilihat dari tinjauan sini, make it, itu cocoknya dengan adjective. 25.
To store. Harusnya store, nggak usah store. 26. The more ya. Jadi penggunaan the itu digunakan untuk umumnya untuk superlatif. Adapun artikel bertemu dengan komparatif itu bisa, tapi dia bentuknya double komparatif. Nanti dibahas teman-teman. 27. Are strike, jelas sekali strike ini untuk perempuan. Situ ada to be, preposisi, maka koreksinya jadikan verb to be. Karena to be verb 3 preposisi ya. 28. Establish, sudah benar, ada to be-nya. Try to, sama aja dengan I want to. Try to solve, harusnya tambahan to. 29. Lagi ada suffer. By, harusnya suffer. 30. Cannot, modal, bertemunya dengan verb one, go. Oke. Nah, teman-teman sekalian, esok hari kita akan coba dua materi lagi terkait dengan kata ganti dan juga materi paralel. Olehnya itu, teman-teman, kalau ada kesempatan lagi, hadir lagi secara live agar teman-teman kita bisa diskusi bareng. Ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Verb dengan noun. Ya, kita usahakan meeting-meeting berikutnya dua materi agar teman-teman ada waktu kami siapkan untuk praktis full 40 ya. Kalau nggak ada, sekira cukup dulu hari ini. Teman-teman, kita usahakan tetap hadir. Mudah-mudahan bermanfaat dan see you.